Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sore hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan atas segala pertolongan.
di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita angkat pujian kita, ajaib kau Tuhan. Haleluya.
sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya Tuhan. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jadi
bersyukur atas segala anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami. Dan ini waktunya Tuhan, kami juga mau memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Dan kiranya persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami, sebab Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau menggantikan kami di atas kayu salib. Engkau menanggung segala dosa-dosa kami Tuhan. Engkau dijadikan berdosa atas kehidupan kami ini. Sebab Tuhan, sesungguhnya Engkau adalah Allah yang tanpa dosa. Engkau mau menyerahkan dirimu bagi kami, menanggung segala hukum dosa, menanggung segala hukuman dosa bagi kami. Namun Tuhan, kami percaya kemenangan ada di dalam Tuhan, dan kami sudah beroleh anugerah kehidupan kekal, semuanya berkat kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya, berikan tepuk tangan yang lebih baik dong buat Tuhan Yesus. Masa iya sudah diselamatkan, tepuk tangannya masih loyo-loyo? Masa iya sudah terima keselamatan ke gereja masih cemberut? Masa iya sudah diselamatkan ke gereja masih mikir-mikir? Haleluya. Tentu tidak ya. Kita ke gereja, kita bersyukur karena anugerah Tuhan terjadi atas kita. Kita ke gereja, kita beribadah, kita juga bersyukur karena Tuhan sudah berikan keselamatan, anugerah hidup kekal kepada kita semuanya. Haleluya. Saat malam hari ini saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, yaitu mengenai temanya, boleh dikeluarin, memiliki roh pertobatan yang sejati. Ya, jemaat Tuhan, saya harap masih bisa ingat untuk mengingat firman Tuhan yang sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu. Bisa dilihat kembali di warta jemaat yang sudah dicetak ya, ada di belakang. Sudah ambil semuanya? Ada yang belum? Nanti sepulang gereja bisa ambil di meja belakang ya. Memiliki roh pertobatan yang sejati. Jemaat yang dikasih Tuhan, ketika kita bersama-sama belajar saat sore hari ini, kembali mengulang sedikit saja, saya ingin mengupas sedikit saja gitu ya. Bagaimana kehidupan pertobatan yang sejati itu harusnya dimiliki oleh orang-orang percaya kepada Tuhan ya. Pertobatan yang sejati itu akan muncul di dalam kehidupan kita seiring dengan apa? Seiring dengan kehidupan yang semakin dekat kepada Tuhan. Katakan amin. Seiring dengan pengiringan kita yang sungguh kepada Tuhan, maka itu adalah bentuk daripada pertobatan yang sejati. Lantas apa saja yang ada di dalam kehidupan pertobatan yang sejati? Kalau dikatakan pertobatan yang sejati, itu pasti ada pertobatan abal-abal yang nggak sejati begitu. Pertobatannya asal-asalan. Nah, pertobatan yang asal-asalan saya percaya Bapak Ibu bisa mendefinisikan sendiri. Kehidupan orang Kristen yang pertobatannya asal-asalan itu bisa dilihat dari kehidupannya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen yang memiliki atau yang menghidupi pertobatan yang sejati juga bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari. Ya, tempoh hari saya menyampaikan bahwa dengan memiliki hati yang terus terhubung dengan Tuhan, dengan memiliki hati yang terus memiliki kehidupan penyembahan kepada Tuhan, maka saya percaya kehidupan yang demikian ini akan membawa kehidupan kita itu semakin hari semakin sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Bahkan ketika kita memiliki kehidupan penyembahan di sana ya, bicara mengenai kehidupan penyembahan, saya ingin meralat sedikit apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Hidup menyembah itu bukan hanya ketika kita menyembah Tuhan, haleluya, begitu. Tapi kehidupan kita dalam keseharian kita itu harus mencerminkan penyembah di hadapan Tuhan. Haleluya. Kehidupan seorang penyembah begitu. Bukan cuma menyembah, haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Bukan cuma demikian, tapi kehidupan yang menyembah, ada hubungan yang baik, ada hubungan yang akrab dengan Bapa di sorga. Ya, ini kehidupan penyembah. Maka dengan kehidupan yang demikian itu akan membuka kita
kita, ya. Roh Kudus itu akan memberikan koreksi-koreksi dalam diri kita. Maria, hari ini kamu menghidupi penyembahan, tapi masih ada yang salah. Nih yang salah, benahin. Tuhan tuh pasti kasih gitu sama kita. Nah, orang yang bisa menangkap hal demikian itu adalah orang yang memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Orang yang memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Seperti itu. Ada kepekaan. Jadi ketika Anda menghidupi pertobatan yang sejati, pasti di dalamnya ada kehidupan penyembah, ya. Sampai di sini saya mengingatkan mengenai firman Tuhan beberapa waktu yang lalu, begitu ya. Nah, tujuan dari kehidupan pertobatan yang sejati itu ada dua hal. Yang pertama adalah pembenahan. Tolong dibuka di slide yang keempat. Slide keempat ya. Ada pembenahan kondisi hati. Jadi di dalam pertobatan yang sejati, jemaat perhatikan dan pastikan ada pembenahan kondisi hati. Begitu ya. Kondisi hati ini mulai dibenahi keadaannya. Mungkin yang masih membawa pola dunia, berbagai macam pencemaran hidup ya, yang sering kali masih kita lakukan. Inilah yang akan dibenahi ketika kita bersama-sama menghidupi pertobatan yang sejati. Ya, jadi ada dua hal. Yang pertama pembenahan, yang kedua adalah belajar meresponi Roh Allah. Ini yang ada dalam kehidupan orang yang memiliki pertobatan sejati. Dia akan bersedia membenahi kondisi hatinya. Dia akan bersedia membenahi keadaan isi hatinya, kehidupan kita yang masih cemar, yang masih 50-50 gitu ya. Kebenaran iya, dunia iya, ya. Yang kayak gini-gini harus dibenahi. Begitu. Artinya apa? Loh, bukankah saya masih hidup di dunia? Iya, kita memang hidup di dunia. Tapi prinsip dasarnya bukan prinsip dunia, melainkan kebenaran. Ya, melainkan kebenaran prinsipnya. Contoh kecil. Saya melihat orang-orang jualan di pasar, ya. Orang-orang yang jualan di pasar, kebanyakan, saya nggak bilang semuanya, kebanyakan timbangan mereka di pasar itu bagaimana? Jujur kacang hijau? Atau agak sedikit berbeda dengan kenyataannya? Beli tepung, beli gula 1 kilo, ditimbang di rumah jadi 8 on, jadi 9 on. Iya atau iya? Ya, ini kehidupan kita sebagai orang percaya nggak boleh demikian. Ini namanya kita memakai pola dunia dan kebenaran. Loh, saya jual, benar, dia jual. Tapi yang nggak benar apa? Timbangan yang serong, timbangannya serong. Ini pola dunia dan kita sebagai orang percaya nggak boleh kayak gitu. Kalau bisa dijual mau bisa, amin. Loh, berani nggak? Kalau nggak berani ngejelek yang pasti 1 kilo ya 1 kilo, nggak bisa 1 kilo terus kemudian Siti ayo setengah on pun itu sudah mengurangi timbangan. Ini pola dunia dan orang Kristen nggak boleh demikian. Ya, saya suka ceritanya Bu Yaski ketika nimbang ada orang jualan beli lombok tante, tukune kiloan nggak mau tak ladeni tak layani gitu ya. Tak layani tante. Terus gimana ya kalau nimbang per kiloan? Tante lek nimbang tak belekno. Haleluya, diberkati lombokmu ya, lombokmu diberkati. Gede-gede dawa-dawa larang ragone. Nah, itu kita harus berkata positif sesuai dengan kebenaran, melakukannya begitu. Jangan serong. Ini adalah salah satu contoh pola dunia yang belajar meresponi Allah. Ini yang ada dalam kehidupan pertobatan yang sejati. Artinya ketika Anda sudah bertobat, ketika Allah berbicara dalam hati Anda, dalam kehidupan Anda, responi. Jangan diabaikan. Anda kalau diabaikan suka
Oh nggak ada. Siapa yang nggak suka diabaikan? Angkat tangan. Nggak suka diabaikan. Yang nggak angkat tangan ngapain? Tidur aja pulang. Nah, absen. Nggak ada absen di sini. Harus punya prinsip. Amin. Sekali lagi saya tanya, yang suka diabaikan silakan angkat tangan. Yang tidak suka diabaikan silakan angkat tangan. Lah pasti ada yang nggak angkat tangan. Ya. Nggak ada orang yang suka diabaikan, ya tuh ya. Misal nih, Pak Kris manggil saya, tante, permisi tante, saya ini memang nggak dengar, misal ya, kopi produk sombong, misal, nggak dengar. Oh dia merasa diabaikan. Tante kok nggak mendengarkan aku? Gua tante, tante, oh iya Pak Kris ya, ya toh, nggak enak orang diabaikan itu nggak enak ya kan? Tolong kalian panggil saya. Gak enak kan? Gak enak gitu loh. Tapi ketika shalom kalian, lah itu kan enak ya kan? Itu kan enak. Shalom jemaat Tuhan. Lah itu enak. Coba semuanya diam. Shalom jemaat Tuhan. Kok yang ngomong dewe kan? Gak enak. Dan demikian juga kehidupan kita bersama dengan Bapa di sorga. Ketika Bapa menyapa kita, good morning Lutia OS ya. Ini Tuhan itu menyapa kita, selamat pagi Bu Lutia. Langsung kita bangun, selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah. Itu meresponi Allah. Ini contoh kecilnya. Dalam kehidupan sehari-hari saya percaya Allah itu sering berbicara dalam diri Anda. Yang nggak ngerti Allah berbicara dengan diri Anda, yang mesti tolak oleh Allah berbicara itu piye? Apakah Allah itu berwujud manusia? Apakah Allah itu berwujud tidak berwujud? Ini bagaimana ya? Ini harus ngerti sebagai kehidupan orang percaya. Ya, dalam hati kita Allah bisa berbicara dan telinga kita bisa mendengar suara Allah. Bagaimana itu bisa terjadi? Anda harus punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Haleluya. Kita lanjutkan poin yang slide yang ke-9, tolong Stefan. Ya. Oke. Nah, itu tadi adalah tujuan daripada pertobatan yang sejati. Nah, yang berikutnya yang akan saya sampaikan adalah apakah yang dimaksud dengan roh pertobatan yang sejati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perhatikan dengan seksama ketika kita mau hidup dengan pertobatan yang sejati, memiliki roh pertobatan yang sejati. Yang dimaksudkan di sana adalah menyadari ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk membenahi kesalahan-kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Ayo kita baca bersama-sama 2, 3. Menyadari yang harus dilakukan untuk membenahi kesalahan-kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Ini yang dimaksud dengan memiliki roh pertobatan sejati. Ya. Menyadari bahwa ketika kita memiliki roh pertobatan sejati, di dalamnya itu ada tindakan aktif yang harus kita lakukan. Untuk apa? Untuk membenahi kesalahan-kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Ini sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, setiap orang tidak lepas dari yang namanya dosa. Semua manusia telah berbuat dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh karena anugerahnya, Allah turun menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus yang tanpa dosa tapi dijadikan berdosa oleh karena kita. Ya. Menyerahkan dirinya untuk menanggung segala dosa kita, digantung di atas kayu salib, dan sebelum mati dia katakan sudah selesai. Artinya apa? Semua kutuk dosa, semua hukuman dosa kita sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Ya. Dan dia mati. Tapi karena dia Allah, dia tidak mati untuk selamanya. Dia bangkit
keselamatan. Semua orang yang berbuat dosa itu, termasuk kita, ya, pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan-kesalahan masa lalu. Siapa yang masa lalunya bersih? Boleh angkat tangan. Nggak rokokan, nggak narkoba, nggak apa lagi, nggak melakukan kecemaran-kecemaran yang lain, tidak suka minum minuman keras. Ya kalau di luar negeri minuman keras untuk menghangatkan tubuh oke ya, tapi kalau untuk yang menimbulkan kecemaran hidup itu juga tidak boleh. Pasti semua orang itu pernah melakukan dosa, termasuk suka makan sego pecel ya itu tadi, ya, suka berkata kotor. Ini adalah salah satu perbuatan dosa masa lalu. Ini atas kalau tentang diri kita sendiri. Belum kalau menyakiti hati orang lain. Siapa di sini yang tidak pernah menyakiti hati orang lain? Kok senyum sih? Siapa di sini yang nggak pernah menyakiti hati orang lain? Nggak ada ya? Oh nggak ada yang angkat tangan. Berarti semuanya pernah menyakiti hati orang lain. Bertobatlah. Ya. Ini adalah salah satu kesalahan masa lalu yang harus dibenahi secara aktif. Katakan amin. Ya. Seperti itu adalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan di masa lalu untuk dibenahi secara aktif. Contohnya adalah Sakeus. Ya, kita akan lihat videonya terlebih dahulu sebentar ya. Saya minta waktunya sedikit 2 menit aja. Kita akan lihat videonya Sakeus. Apa yang terjadi dalam kehidupan Sakeus? Bisa? Tunggu ya. Iya. Oke, sudah bisa? Silakan. Mic-nya belum dinyalain aja. Ya. Ketika Yesus pergi ke Yerusalem, banyak orang mengikutinya. Mereka minta kepada Yesus agar berkenan menunjukkan jalan keselamatan dan mengajari mereka tentang kerajaan Allah. Ini cerita tentang Sakeus. Ini dia Sakeus. Yang pakai topi kuning ini Sakeus. Ini Sakeus. Mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Guru. Sakeus, penagih pajak dari Yeriko, ingin melihat Yesus lalu memanjat pohon. Turunlah Sakeus, karena kau harus tinggal di rumahmu hari ini. Di rumahku? Sakeus menerima Yesus untuk makan di rumahnya. Dengarkan, saya memberi setengah dari milikku kepada yang miskin. Dan jika saya memeras seseorang, saya akan membayar kembali 4 kali lipat. Saya tidak percaya bahwa seorang penagih pajak membayar kembali pajaknya. Tidak mungkin. Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini. Karena orang ini pun turunan Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Iya, cukup sampai di situ ya. Sedikit lagi. Biar diselesaikan Yesus ngomong. Dengarkan. Sekarang kita pergi ke Yerusalem.
dan semua yang ditulis para nabi tentang anak manusia akan digenapi. Ia akan diserahkan pada orang-orang kafir. Ia akan diolok. Ia akan dihina dan diludahi. Ia akan disiksa dan dibunuh. Tapi pada hari ketiga, ia akan bangkit. Oke, cukup sampai di situ ya. Terima kasih. Kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Ini ditulis di dalam Alkitab bagaimana kehidupan Sakeus. Ya, kita sudah melihat tayangannya dan kita akan cross-check-kan bersama-sama di dalam Alkitab kita masing-masing. Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Oke, masih banyak yang belum ketemu. Ya, saya akan bacakan ayat yang pertama, Lukas 19, ayat yang pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Jadi ini adalah masalahnya Sakeus. Sakeus memang kaya. Sakeus memang orang yang terpandang. Tapi masalahnya dia adalah orang yang pendek. Begitu. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Sampai di situ dulu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu Sakeus ini adalah seorang pemungut cukai. Namun dalam pekerjaannya Sakeus suka berkompromi dengan pola dunia. Ya, Sakeus ini suka berkompromi dengan pola dunia sehingga dia memeras orang banyak demi keuntungan bagi dirinya sendiri. Ini yang dilakukan pemungut cukai, yaitu Sakeus pada waktu itu. Ya, ini yang dilakukan oleh Sakeus. Dan ketika orang banyak berbondong-bondong ingin melihat Yesus yang sedang melintas di sana, Sakeus juga pengen tahu Yesus itu orangnya kayak apa. Dia sering mendengar berita tentang Yesus, tapi dia nggak pernah lihat Yesus itu kayak apa. Sampai akhirnya tadi di film, di video juga ditayangkan, dia kesulitan untuk melihat Yesus. Karena dia kesulitan, ayat yang keempat tadi berkata, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Ketika dia hendak melihat orang banyak, melihat Yesus, dia terhalang oleh orang banyak. Yang terjadi dia susah melihat Yesus. Dia kemudian berlari memutar mendahului orang banyak untuk cari posisi yang PW. Apa itu PW? Apa? Yang ngomong juga enak gitu. Posisi enak. Dia cari lokasi yang dimana nanti Yesus lewat. Dia cari lokasi yang PW yang gak ada orang lain yang menyaingi dia untuk melihat Yesus. Gak ada orang yang bisa menghalang-halangi dia untuk melihat Yesus. Ini yang dilakukan Sakeus. Sakeus menutup satu tempat yang pas untuk dirinya, tingginya pas, cocok untuk menampung dirinya di situ, yaitu di atas pohon ara. Dia manjat pohon ara, dia duduk di sana dan dia tunggu Yesus lewat. Dan ketika Yesus lewat, betul apa perkiraan Sakeus, gak ada orang yang menghalangi pandangan mata Sakeus. Dan ketika Yesus tepat berada di bawah Sakeus, Yesus menengadah dan melihat Sakeus. Perlu Anda ketahui, Yesus belum pernah ketemu Sakeus dan belum pernah kenalan sama Sakeus. Tapi karena dia adalah Allah, dia berkata, Sakeus, turunlah. Amazing. Ajaib Tuhan kita. Luar biasa Yesus kita. Dia belum pernah kenal sama Sakeus, dia belum pernah kenalan sama Sakeus, tapi dia bisa berkata, Sakeus, turunlah. Hari ini aku menumpang di rumahmu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan tuh tahu siapa diri kita. Tuhan tuh tahu kesalahan apa yang pernah kita lakukan. Tuhan tuh tahu segala dosa-dosa kita. Dan Tuhan tahu menyebut nama kita. Katakan amin. Dia katakan,
Yusuf Wijaya, aku mengenal Engkau. Medwin, aku mengenal Engkau. Adi, aku mengenal Engkau. Itu Allah kita. Amin. Namanya Pak Bing siapa lupa saya? Edi Santoso. Saya aja lupa, tapi Yesus gak pernah lupa Pak Bing. Amin. Yesus tahu nama kita dan Yesus bisa sebut nama kita. Haleluya. Sama halnya dengan kehidupan Sakeus. Lantas apa yang terjadi? Jemaat yang dikasih Tuhan, kita lanjutkan baca. Ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dikatakan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat yang ke-7, tapi semua orang yang melihat hal itu, apa jemaat? Lagi yang keras? Bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat yang ke-8, kita baca bareng-bareng. 2, 3. Tetapi Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Terus kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan. Ya, ada satu problem yang dialami oleh Sakeus. Jemaat, kita perlu tahu, Tuhan memang mengampuni dosa kita. Tuhan tidak pernah memperhitungkan dosa tersebut. Tetapi ketika roh pertobatan yang sejati Tuhan mulai beri di dalam kehidupan kita, maka saudara ya harus mulai belajar menyadari, sadar bahwa ketika melakukan kesalahan masa lampau yang kadang-kala itu berkaitan dengan orang lain, merugikan orang lain, maka ketika roh pertobatan itu lahir dalam kehidupan kita, kita akan mengalami dorongan Roh Kudus. Sama-sama katakan, kita akan mengalami dorongan Roh Kudus. 2, 3. Ya, akan ada tindakan aktif yang digerakkan oleh Tuhan untuk membenahi kesalahan itu. Haleluya. Dan mulai hari ini saudara pasti ya akan melakukan hal-hal yang benar. Hal-hal yang benar secara konsisten. Konsisten. Tahu arti konsisten? Apa arti konsisten? Tetap. Itu arti konsisten. Ya. Ketika ada dorongan Roh Kudus, ketika hidup kita memiliki pertobatan yang sejati, akan ada dorongan dari Roh Kudus untuk apa? Untuk melakukan pembenahan dalam kehidupan kita. Atas apa? Atas dosa-dosa masa lampau. Kita didorong untuk menyelesaikan semuanya itu oleh pimpinan Tuhan, oleh pimpinan Roh Kudus. Dan ketika kita sudah melakukan hal itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mulai dari hari ini Anda pasti akan melakukan hal-hal yang benar secara konsisten. Kenapa bisa konsisten? Ya, karena ada roh pertobatan yang sejati. Karena ada dorongan dari Roh Kudus untuk dengan tindakan aktifnya, ya, melakukan pembenahan kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Seperti halnya Sakeus, klik. Sakeus berjumpa dengan Yesus dan menerima Yesus di rumahnya. Ini dalam kehidupan Sakeus yang tadi sudah kita lihat videonya dan kita sudah baca di dalam firman Tuhan. Ya, Sakeus mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi.
ayat yang ke-7. Baca bareng-bareng 2, 3. Tetapi ini kata orang-orang yang melihat hal itu. Ya? Masalah yang ditemui Sakeus adalah opini orang banyak. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, kita mengalami kehadiran Tuhan atas kehidupan pribadi kita, ternyata banyak orang yang beropini dalam kehidupan Sakeus pada waktu itu. Banyak orang bersungut-sungut, ih kok Yesus makan di rumah orang berdosa? Sakeus kan orang berdosa, kenapa Yesus mau-maunya masuk di rumah di rumahnya Sakeus? Dia memungut cukai, dia suka memeras orang banyak, dia suka menipu orang banyak demi keuntungan dirinya sendiri supaya dia kaya. Kok Yesus mau masuk di dalam rumahnya Sakeus? Sakeus dengar, ya, itu adalah omongan-omongan di belakangnya Sakeus, dan mungkin saja omongan itu didengar oleh Sakeus. Ini masalahnya jemaat. Tapi saya mau tunjukkan, klik. Roh pertobatan yang sejati itu menggerakkan Sakeus untuk melakukan sesuatu. Ada yang bisa tebak apa yang dilakukan Sakeus? Ayo, tadi sudah kita lihat, kita baca. Ya. Ya. Roh pertobatan yang sejati itu menggerakkan kehidupan Saulus untuk melakukan sesuatu. Gak ada orang yang nyuruh, gak ada orang yang maksa. Yesus pun enggak, murid-murid enggak, istrinya enggak, anak-anaknya enggak ada yang nyuruh. Tapi inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang mengalami bekerjanya roh pertobatan yang sejati. Gak perlu disuruh-suruh untuk mengakui dosa, gak perlu disuruh-suruh untuk membenahi kesalahan, gak perlu. Kenapa? Karena ada dorongan dari diri kita oleh Roh Kudus untuk dengan aktif kita ambil tindakan. Tindakan apa? Membenahi kesalahan. Kita di sini semuanya tidak luput dari yang namanya kesalahan, termasuk saya. Tapi dengan adanya roh pertobatan yang sejati, Roh Kudus akan mendorong kehidupan kita untuk melakukan yang namanya tindakan secara aktif, membenahi kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ini yang dilakukan oleh Sakeus, ya. Klik. Dia mulai mengambil tindakan yang aktif. Baca ayat 8 dengan suara yang keras, yang lantang, sampai telinga Anda sendiri mendengar suara Anda. 2, 3. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, ya, akan kukembalikan. Berapa kali lipat jemaah? 4 kali lipat. Inilah tindakan aktif yang dilakukan oleh Sakeus. Inilah tindakan aktif yang diambil oleh Sakeus, ya, untuk membenahi kesalahannya di masa lalu. Dan orang-orang yang sudah melakukan hal ini, saya percaya mereka akan bisa melakukan kebenaran secara konsisten. Amin, jemaat Tuhan. Haleluya. Kalau kita mau terus belajar menumbuhkan hati menyembah dan mengizinkan adanya pekerjaan roh yang terus ada di dalam diri kita, mengadili setiap kesalahan-kesalahan yang sedang kita lakukan atau pernah kita lakukan, dan kemudian kita mengizinkan adanya pekerjaan roh, begitu ya, dalam diri kita, bekerja secara kuat dalam kehidupan kita, melahirkan roh pertobatan yang sejati. Wow, pasti akan terjadi seperti halnya Sakeus. Gak perlu malu mengakui dosa, karena ketika kita mengakui dosa, kuasa iblis itu sedang dilucuti dari diri kita. Amin.
Ketika kita mengakui sebuah kesalahan dalam diri kita, iblis itu sesungguhnya sedang kita injak. Tapi semakin Anda tidak berani mengakui kesalahan, semakin iblis akan bersorak-sorak. Dia berhasil membuat hidup kita ada di dalam hukuman dosa. Dia berhasil mencengkram kehidupan kita dari kutuk dosa, oleh kutuk dosa. Tapi orang-orang yang dengan aktif dia mau membenahi kondisi hatinya, kondisi hidupnya atas dosa-dosa masa lampau, dia terima kemenangan yang kekal bersama dengan Bapa. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Melakukan kebenaran secara konsisten, ya pasti. Melakukan hidup benar sesuai dengan firman Tuhan secara konsisten, ya pasti akan terjadi. Karena kita mengizinkan Roh Kudus berkuasa atas kehidupan kita. Amin. Klik. Inilah yang akan terjadi dalam diri kita. Next, ya. Roh pertobatan sejati itu akan membawa kita menyadari, ya, adanya sebuah tindakan aktif. Jemaat, tindakan aktif itu adalah wujud dari pertobatan roh sejati. Wujudnya apa? Ya, kalau orang memiliki roh pertobatan yang sejati, wujudnya apa? Wujudnya adalah dia akan berani melakukan tindakan aktif. Untuk apa? Membenahi kondisi kehidupannya. Dibenahi. Ya sudah tahu dia salah, tapi dia tidak mau membenahi. Dia mau hidup terus di dalam dosa. Dia mau hidup terus di dalam ketidakakuratan hidup. Tidak akurat itu tidak sesuai, ya. Namanya nggak akurat itu nggak sesuai. Nggak akurat dengan apa? Tentunya nggak akurat dengan firman Tuhan. Sakeus tidak demikian. Sakeus tahu dia salah. Dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ada roh yang bergelora di dalam hidupnya. Ada roh yang mendorong dirinya untuk melakukan pembenahan diri, mengakui segala dosa-dosa di dalam kehidupannya. Sakeus tuh ngomong, Tuhan, hari ini aku akan menyerahkan berapa? Separuh, setengah dari milikku, artinya dari hartaku. Kita main hitung-hitungan, gak usah banyak-banyak, 1 miliar, 100 juta aja deh. 100 juta, Tuhan, hari ini aku serahkan setengah dari milikku kepada orang-orang yang pernah aku peras. Berapa? 50 juta. Uangnya Sakeus tinggal berapa? 50 juta. Dan belum selesai. Sekiranya aku pernah memeras mereka, aku akan mengembalikan berapa? 4 kali lipat. 4 kali lipatnya 50 juta berapa? 200 juta. Sorry, dari hartanya Sakeus tadi 100, ya, bukan 500. 4 kali lipatnya berarti 400. Sedangkan uangnya Sakeus tinggal 50 juta. Berarti dia harus menanggung hutang dong. Berapa? 350 juta. Kalau Anda nggak percaya dengan hitungan saya, bolehlah dari 50 juta aja. 4 kali lipatnya 200 juta. 200 juta uangnya tinggal 50 juta. Dia harus nanggung hutang berapa? 150 juta. Gila nggak? Senewon Sakeus itu. Kalau kita mau pakai prinsip pola dunia, senewon, you know senewon. Gak benar Sakeus itu pikirannya, enceng paling. Tapi inilah tindakan yang dilakukan oleh Sakeus. Sakeus gak pernah mikir-mikir dalam dirinya, waduh aku gak punya duit, bagaimana ini? Aku kok ngomong begini. Sakeus berani menanggung semuanya itu karena apa? Ada dorongan roh dalam dirinya. Kalau dia berani berkata demikian, maka Sakeus percaya dalam pimpinan Roh Kudus dengan pertobatan yang sejati, Sakeus pasti bisa nutup hutang. Amin. Ini kalau bicara tentang keuangan, Bapak Ibu. Sedangkan dosa itu nggak hanya bicara tentang duit. Dosa pergaulan bebas itu juga dosa. Banyak macamnya dosa. Ada ngata-ngatain
ngatain orang juga dosa. Anda memandang remeh orang juga dosa. Masih berpikir belum dilakuin itu sudah dosa. Wong kok Cik Ayu nih yo, masalah. Aku kok pengen kesengsem hatiku. Nah, itu juga dosa. Kalau ibu Yeni gede, kok embok. Ya. Begal. Lah ini masih pikiran loh ya. Ini masih pikiran. Itu sudah dosa. Begitu. Ya. Roh pertobatan sejati akan membawa kehidupan kita untuk menyadari ada tindakan aktif sebagai wujud dari pertobatan sejati. Jemaat yang harus dilakukan untuk membenahi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Ya. Jadi ketika kita memiliki roh pertobatan yang sejati, kita tahu ada kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan dalam diri kita. Anda bertobat perlu tindakan aktif, nggak cuma yang namanya menyesal. Nggak cukup dengan hanya menyesal, aku nggak akan ngelakuin lagi. Nggak cukup hanya mengaku dosa, ya, merasa bersalah, tapi harus melakukan pembenahan. Dan dari hari itu harus hidup dalam kebenaran. Siap jemaat Tuhan? Artinya Anda harus melakukan pembenahan. Kalau Anda pernah melakukan salah terhadap seseorang, Anda harus datangi orang tersebut dan Anda harus berani meminta maaf. Contoh kecilnya kayak gitu. Oh ya, seperti Sakeus kan? Sakeus memeras banyak orang, Sakeus menipu banyak orang, dan Sakeus mengalami itu. Sakeus melakukan pembenahan di dalam dirinya. Sakeus gak mau kompromi dengan dosa-dosa masa lalu. Kalau hari ini ada yang pernah mengalami seperti ini, maka setelah Anda keluar dari gereja, lakukan tindakan aktif dan kemudian hiduplah dengan benar secara konsisten. Amin. Kalau sudah jemaat Tuhan demikian, saya percaya ada kemuliaan Allah yang terus akan Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, gak cukup menyesal, aku sudah berbuat dosa. Gak cukup merasa bersalah, gak cukup mengakui dosa, tapi kita harus melakukan pembenahan aktif. Bila perlu, datangi, tolong, minta maaf, minta ampun. Ini kalau kesalahan yang menyangkut dengan kehidupan orang lain. Begitu. Klik. Sakeus jadi kaya itu karena dia menipu, terus memeras orang banyak, ya. Dan ketika roh pertobatan ada di dalam kehidupannya, dia berkata kepada Yesus, ayat yang ke-8 tadi. Jadi ini adalah ringkasan dari kehidupan Sakeus, ya. Sakeus itu orang kaya. Kekayaannya dia dapat karena dia menipu, karena dia memeras orang banyak. Dan ketika roh pertobatan ada di dalam hidup Sakeus, Sakeus melakukan tindakan aktif untuk melakukan pembenahan hidup di dalam dirinya. Ayat yang ke-8 tadi sudah kita baca, ya. Dia rela menanggung hutang, dia rela disebut bangkrut. Dari beberapa menit lalu yang kaya raya, tapi roh pertobatan yang sejati itu akan mengkondisikan setiap kita untuk rela kehilangan semua harta demi saudara kembali membangun integritas hidup di hadapan Tuhan dan manusia. Bagaimana membangun integritas hidup di hadapan Tuhan? Hidup dengan benar secara konsisten. Amsal 22 ayat yang pertama di sana dikatakan nama baik lebih berharga daripada emas dan perak. Demikian halnya juga dengan Sakeus, nama baik lebih berharga daripada emas dan perak. Begitu. Dia nggak mikir walaupun hidupnya nanti banyak utang, dia percaya Allah akan memberikan pertolongan. Yesus pasti memberikan kekuatan, Roh Kudus memampukan Sakeus untuk apa? Untuk hidup secara konsisten. Ini yang terjadi dalam kehidupan Sakeus. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar.
dikasih orang lebih baik daripada emas dan perak. Amsal 22 ayat yang pertama. Jangan kemudian nama baik lebih berharga terus Anda jaim. Tahu jaim? Tahu jaim? Jaga image. Gambar dirinya dijaga supaya tidak tercoreng-coreng. Saking menjaga image-nya, ya, dia nggak peduli mau dia menipu, mau dia memeras, mau dia sok kaya. Dia nggak peduli. Demi menjaga nama baik, saya katakan hari ini itu salah. Itu keliru. Ambillah tindakan seperti Sakius next. Sakius tidak menganggap dirinya, Sakius tidak menganggap hilangnya kekayaan yang dia peroleh akibat cara-cara yang nggak benar, ya, sebagai sebuah kesalahan, sebagai sebuah kerugian. Tapi Sakius dengan melakukan hal itu dengan sukacita. Ayat yang ke-9. Sampai di sana Tuhan ngomong, hari ini terjadi keselamatan di dalam rumah ini dan seisinya. Coba dibaca ayat yang 9 bareng-bareng. 2, 3. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini belum menyampaikan. Iya. Sakius melakukan semuanya itu dengan sukacita. Dan karena dengan sukacita dia lakukan pembenahan hidup secara aktif. Tuhan katakan ada keselamatan di dalam rumah ini. Dan ketika kita berani melakukan pembenahan hidup dalam kehidupan kita, maka Tuhan juga akan katakan kepada kita, Aldo, Medwin, Joko, maaf saya panggil nama ya, kesuwen kalau Bapak Joko, Ibu Joko, wes kesuwen ya, Christian, hari ini terjadi keselamatan di dalam rumahmu. Wah, luar biasa. Karena apa? Adanya roh pertobatan yang sejati. Pelajaran dari Sakius. Jangan pernah berpikir saat saudara membenahi kekeliruan yang saudara lakukan di masa lalu akan menghasilkan kekacauan bahkan kepahitan bagi banyak orang, ya. Akibat ketidakakuratan hidupmu di masa lalu itu sebagai tindakan kebodohan. Tidak. Ya, itu adalah tindakan yang paling akurat yang harus mulai sekarang saudara dan saya lakukan. Amin. Karena itu adalah manifestasi dari roh pertobatan yang sejati, wujud dari roh pertobatan yang sejati. Saya ulangi lagi. Jangan pernah berpikir saudara ketika membenahi kekeliruan yang saudara lakukan di masa lalu, ya, akan menghasilkan kekacauan bahkan kepahitan bagi banyak orang akibat ketidakakuratan hidup, begitu, ya. Di masa lalu itu adalah sebuah tindakan kebodohan. Jangan pernah berpikir begitu. Kalau dulu Anda melakukan kesalahan karena hidup Anda tidak akurat, tidak sesuai dengan firman, dan kemudian menimbulkan kepahitan, menimbulkan kekacauan bagi banyak orang, dan kemudian Anda mau membenahi, terus kemudian Anda pikir itu adalah tindakan kebodohan. Salah, bukan. Ya, justru yang seperti inilah adalah sebuah tindakan yang akurat yang harus Anda dan saya lakukan. Amin. Dan ketika ini kita lakukan, ini adalah bentuk dari manifestasi atau perwujudan roh pertobatan yang sejati. Jadi bukan satu tindakan kebodohan ketika kita melakukan kesalahan. Bukan sebuah tindakan kebodohan ketika kita melucuti dosa dalam diri kita. Bukan. Tapi itu adalah perwujudan dari roh pertobatan yang sejati. Dan ketika itu sudah kita lakukan bersama-sama, maka hiduplah secara akurat mulai dari hari ini. Amin. Perhatikan. Ketika saudara mengalami penderitaan lahiriah karena melakukan prinsip kebenaran firman Tuhan, Matius 5 ayat yang ke-10. Matius 5 ayat yang ke-10. Klik, baca bareng-bareng. Sudah ada di depan, enggak usah dibuka Alkitabnya. 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena sekali lagi karena
saudara buat, Tuhan akan memberikan kepada kita sebuah posisi rohani, kehidupan rohani, untuk pada waktunya nanti saudara akan bisa berkata, inilah hidupku. Bahkan kita bisa berkata seperti Paulus katakan, ikutilah teladanku. Karena apa? Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita hidup secara akurat sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita masing-masing. Hari ini mulai praktekkan perwujudan dari roh pertobatan yang sejati. Hari ini mulai lakukan perwujudan dari roh pertobatan yang sejati. Ada tindakan aktif untuk membenahi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Saya ingin mengajak jemaat Tuhan menaikkan satu pujian. Bisa dikeluarkan pujiannya. Satu kali nanti kita naikkan dan saya akan serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu Tuhan, yang selalu memimpin kami untuk selalu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu, dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, amin Yesus, dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Ada kesempatan yang indah ini. Kami sudah mendengar firman-Mu yang mengajar kami bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, tetapi oleh karena anugerah Tuhan kami diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan.
buat anugerah-Mu yang besar. Dan ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami, baik di masa lalu, bahkan sampai hingga hari ini. Tuhan, Engkau mendapati kami sebagai orang-orang yang kadang-kadang kala tanpa menyadari kami berbuat tidak sesuai dengan firman-Mu. Tapi pada kesempatan hari ini Tuhan, firman-Mu mengajar kami untuk kami terus membenahi kehidupan kami, bekerja sama dengan Roh Kudus, terus menghidupi kehidupan pertobatan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami benar-benar hidup dan menyatakan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat, dan hidup kami tidak tergantung dengan apa yang kami miliki, dengan apa yang ada pada kami, kekuatan kami, keberadaan kami, tapi kami sungguh hanya tergantung kepada Engkau dan bergantung penuh mengandalkan Engkau saja. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu, dan memberkati hamba-Mu yang sedang menyampaikan firman Allah. Pakai lebih lagi dalam pengurapan kuasa Roh Kudus, sehingga firman-Mu Tuhan boleh terus berbicara, memberkati pertumbuhan rohani sidang jemaat di tempat ini. Dan kami semua sidang jemaat diberkati. Dan kini saatnya kami akan bersama-sama mempersiapkan diri kami untuk menerima perjamuan kudus. Tuhan, Engkau tolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saya mempersilakan para pelayan-pelayan perjamuan kudus boleh maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Kami akan menerima perjamuan kudus pada kesempatan hari ini, yang mengingatkan kami akan korban Kristus di atas kayu salib. Dan korban Kristus itulah yang menyelamatkan kami. Anugerah-Mu Kau berikan kepada kami, orang-orang yang berdosa, sehingga kami diselamatkan dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Terima kasih buat kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan bagi kami orang yang berdosa. Tuhan Yesus, ampuni kami. Engkau sucikan setiap sidang jemaat-Mu yang malam hari ini akan menerima perjamuan kudus. Engkau juga sucikan para pelayan-pelayan Tuhan, kami semua yang melayani, supaya kami boleh layak menerima perjamuan kudus, di mana dosa-dosa kami diampuni oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya dalam perjamuan kudus ini kami disatukan dengan Bapa di surga. Terima kasih dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Pakai kami, berkati setiap pelayan-pelayan-Mu, memakai dalam pengurapan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati roti dan anggur yang ada di depan kami, sehingga di dalamnya ada persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya saat kami menerima perjamuan ini, di dalamnya ada mujizat yang terjadi dalam hidup kami. Kami semakin diteguhkan iman kami. Kami semakin diberkati. Yang sakit disembuhkan,
yang lemah dikuatkan, dan kami akan menerima kemenangan demi kemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama pujikan karya-Mu besar. Karya-Mu besar bagiku Yesus, Kau curahkan untuk tebus dosaku, bukan emas perak yang selamatkanku, melainkan korban-Mu di kasih Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat roti yang sudah kita terima pada hari ini. Kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus ini, baik jemaat-jemaat yang ada di rumah-rumah yang mengikuti melalui channel YouTube. Mari kita bersama-sama mengangkat roti ini tinggi
lebih tinggi dari kepala kita. Satu bukti bahwa anak manusia itu ditinggikan dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama sebelum memakannya kita akan menerima firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percayakah bahwa dalam roti ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita persiapkan cawan anggur yang sudah kita terima. Kita angkat tinggi melebihi kepala kita. Satu bukti bahwa anak manusia itu telah ditinggikan. Sebelum kita meminumnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat, percayakah bahwa di dalam cawan anggur ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus, dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Tubuh dan darah. Haleluya. Engkau berikan kepada kami sebagai ganti atas dosa-dosa kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, Tuhan. Tubuh yang tercabik-cabik oleh penderitaan kayu salib, darah yang tercurah Kau korbankan untuk penebusan dosa kami, untuk membayar segala dosa-dosa kami. Engkau yang tidak berdosa dijadikan dosa oleh karena kami. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih, dan ampunilah kami orang yang berdosa ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh, korban-Mu Yesus membanggaku, oh darah-Mu Yesus berarti cinta yang terbesar di hidupku, sehingga ku dapat hidup.
dosa kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kiranya kami semua yang menerima perjamuan kudus ini Tuhan, kami semakin Tuhan bawa untuk hidup dalam anugerah dan pertobatan sejati di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, baik sidang jemaat-Mu yang ada di gereja ini maupun sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah perjamuan kudus ini di rumah-rumah mereka dalam channel YouTube. Kiranya kasih karunia-Mu melawat kami semuanya dan Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama berdoa memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur sebab oleh kasih karunia-Mu yang besar, kami selalu bersyukur dalam keadaan kami. Kami menyadari semuanya adalah oleh karena kasih karunia-Mu. Sampai hari ini kami melihat pertolongan Tuhan. Sampai hari ini kami selalu menikmati kasih-Mu yang besar yang memelihara hidup kami, yang tiada batas. Dan Engkau Tuhan yang selalu menyatakan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami, saat kami datang kepadamu hari ini, kami juga membawa persembahan-persembahan kami. Tuhan, Engkau tidak melihat besar kecil persembahan kami, tapi Engkau melihat nilai hati kami ketika kami memberi. Kami memberi karena kami mencintai Engkau. Ketika kami memberi dengan sukacita, sebab Engkau cinta orang-orang yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya apapun yang kami berikan pada kesempatan hari ini dalam persembahan, Engkau akan kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Sebab barang siapa yang menabur, dia akan menuai. Tuhan, kami percaya ketika taburan-taburan kami, dengan percaya bahwa Engkau memelihara hidup kami, dengan berani kami melakukannya, maka Engkau juga akan memberkati kami dengan tuaian-tuaian yang dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memberikan dengan sukacita, dengan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita pujikan Allah itu baik. Kasih setia
Dan kita akan melanjutkan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam pengiringan dengan setia dan taat kepada firman-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan kini saatnya Engkau akan pulangkan sidangmu dalam berkat kasih karunia Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita. Haleluya. Tuhan sediakan berkat bagi kita sekalian. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bahkan sidang jemaat yang ada di rumah-rumah, yang menonton bahkan ikut dalam ibadah melalui channel YouTube, terimalah sekarang segala berkat dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, lengkap dengan pertolongan dan penghiburannya atas kita, dicurahkan kepada kita, memberkati pribadi lepas pribadi, memberkati setiap hidup keluarga dan hidup rumah tanggamu, memberkati setiap kehidupan usaha pekerjaanmu, dan bagi yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh anak-anak yang masih dalam sekolah, masa depan kehidupan mereka, dicurahkan segala berkat dari Tuhan. Dan mari kita terima bersama-sama, hari ini dicurahkan sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat, katakan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.